Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Akbar di channel Ujung Pandang Express upex.co.id, podcast yang disiarkan oleh harian Ujung Pandang Express. Sebagai pejabat baru, Pak Rahman, bagaimana 2022 program ke depan? Iya. Ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kaitan saya menjabat Rektor Universitas Indonesia Timur periode 2021-2025 untuk program pengembangan dan peningkatan kualitas mutu yang menjadi tolak ukur adalah kaitannya dengan akreditasi institusi. Institusi. Karena semua program studi yang ada di Universitas Indonesia Timur itu sebanyak 22 Ya. itu sudah terakreditasi baik oleh BAN PT dan LAM PT KES dari 22 program studi itu. Terus yang di tahun 2002 ini program utama saya adalah pembukaan program studi S3. Wah. Jadi S3 itu mulai dari S3 manajemen, Ya. S3 kesehatan, S3 hukum, dan S3 administrasi negara. Administrasi negara. Jadi 4 itu menjadi tujuan di tahun 2022 ini. Oh ya. Dan ini baru tahun ini buka S3-nya. Insya Allah sesuai dengan komunikasi saya dengan ketua yayasan. Ya. Nah, mudah-mudahan beliau akan bergeser di Komisi 10 bidang pendidikan sehingga kami bisa melakukan sebuah pengusulan pendirian program studi S3. Iya. Ya, untuk yang tadi menarik akreditasinya. Iya. Nah, selama ini kan sempat diterpa beberapa kali isu, beberapa kali ini. Nah, memang tantangan yang paling utama yang harus diselesaikan adalah masalah akreditasi ya. Iya. Nah, untuk unggulan tahun ini fakultas atau jurusan apa yang ingin ditonjolkan di S1-nya? Oke, makasih. Jadi yang paling menjadi memiliki ciri khas dari Universitas Indonesia Timur itu adalah D4 keperawatan. D4 keperawatan. Nah, itu. D4 kebidanan, D4 kebidanan. Jadi karena memiliki akreditasi sangat baik sekali kalau bahasa sekarang ini kan dulu ABC kan sekarang berubah menjadi baik sekali dan unggul. Nah, itu kan D4 kebidanan itu sinkronisasi dari D3 kebidanan. Nah, ada beberapa mungkin kampus yang memiliki tapi akreditasinya masih C. Nah, sekarang ini Universitas Indonesia Timur akreditasinya B. Itu jadi terus psikologi. Nah, psikologi juga menjadi unggulan program studi untuk itu. Nah, cuman kemarin juga kami sebenarnya komunikasi dengan ketua yayasan tentang fakultas kedokteran. Iya. Nah, cuman karena sekarang ini masih dalam proses namanya moratorium. Oh iya. Ya, betul. Sehingga mungkin kami cuman buatkan proposalnya. Iya. Nah, mudah-mudahan bisa kami lakukan negosiasi dengan kementerian tentang karena pengusulan fakultas kedokteran itu sebenarnya di tahun 2011, Pak. Iya. Sudah. Iya. Apalagi UIT kalau dikatakan infrastruktur sudah siap, ada rumah sakit dan sudah jalan, Pak Rektor ya, rumah sakitnya sudah lama jalan. Oke, keluaran dari kebidanan tadi itu sudah banyak diserap di berbagai rumah sakit. Alhamdulillah. Nah, jadi tahun ini kemarin ya dari 420 alumni 420 yang terserap di PNS ya, Pegawai Negeri Sipil itu di 4 kebidanan yang mayoritas. Iya. Ya, itu karena yang kemarin yang 2021 PNS itu yang paling banyak
diserap itu adalah D4 kebidanan. D4 udah. Karena itu saya bilang tadi, karena memiliki akreditasi yang baik sekali yang sehingga baik menjadi penunjang dalam proses penerimaan CPNS untuk 2021. 2021. Oke. 2 tahun terakhir ini kan ada perubahan belajar mengajar. Nah, bagaimana universitas menghadapi ini untuk tahun-tahun ke depan? Apakah masih menjalankan kuliah daring ataukah sudah mulai offline? Oke, terima kasih. Jadi untuk tahun 2021 kemarin kami dari L2 Dikti mendapatkan penghargaan tentang universitas terbaik dalam proses yang namanya pendidikan pengajaran daring. Jadi kami masuk ke dalam zona itu. Nah, sekarang ini sesuai dengan edaran kementerian bahwa boleh melakukan tatap muka. Nah, sekarang ini ada 2 konsep yang kami bangun. Pertama adalah proses kuliah tatap muka dan campuran. Artinya kalau misalnya yang masih ada di daerah, ya silahkan kita melakukan proses perkuliahan daring. Kalau yang sudah ada di Makassar, ya karena kita menginginkan sebuah konsep pembelajaran yang diterapkan, ya sistemnya kan tetap melakukan yang namanya proses protokol kesehatan. Itu dalam konsep mengenai pembelajaran sekarang ini. Karena memang agak lain rasanya Pak, belajar di ruangan dengan belajar di depan. Ya, itu kan kadang juga kita merasa bahwa saya lihat selama saya mengajar daring, ya walaupun konsepnya sebenarnya itu kan mengarahkan kita tanpa ada lagi ruangan dan segala cuman yang muncul ini kan yang seperti tadi misalnya etika betul. Terus adab juga mungkin lantas ya, karena kadang kita mengajar belum mereka siap ya, padahal kita dulu kuliah kan harus rapi. Ini mereka kadang di rumah belum masih pakai baju biasa, belum mandi dan tapi ya itulah karena dengan di era seperti ini ya menjadikan bagaimana proses itu akhirnya mungkin kementerian juga melihat ya, tapi kan ya program itu tetap berjalan karena dia masih berada di masa pandemi sekarang ini. Oke. Untuk tahun ini berapa banyak kuotanya yang akan diterima lagi nih? Nah, saya membuka kuota sesuai dengan persiapan ruangan-ruangan kuliah. Saya target tahun ini insya Allah bisa kami rekrut dari 22 program studi itu sekitar 2.500 mahasiswa. Dan dengan infrastruktur yang siap untuk ada nggak rencana buka jurusan baru untuk S1-nya tahun ini? Nah, ini yang kemarin saya bicarakan juga dengan tim kami mengenai Fakultas Keguruan, Pak. Oh, Fakultas Keguruan. Iya, karena dosen kami banyak yang alumni Universitas Negeri Makassar. Nah, itu mungkin menjadi proses pertimbangan kami dalam kaitan, karena apalagi sekarang ini program Merdeka Belajar. Belajar itu kan begitu, ada konsep tentang sinergitas, ya namanya kampus mengajar. Nah, inilah yang menjadi tolak ukur saya, bagaimana kami nantinya bisa mengusulkan, karena ini tidak masuk dalam zona yang namanya moratorium tadi. Jadi mungkin ini juga nanti yang kami akan usulkan terhadap pembukaan program studi pendidikan, baik itu mungkin pendidikan dasar ataupun mungkin pendidikan usia dini. Nah, itu. Kalau kita bicara infrastruktur, tempat belajarnya difokuskan di kampus 1, kampus 2. Nah, sekarang ini kan tetap seperti dulu, kami tetap sekarang lebih fokus karena mahasiswa kan kebanyakan masih daring itu. Semua proses administrasi berada di kampus 3, 1, 3 dan 4. Ya, jadi itu menjadi prioritas untuk sementara. Sedangkan untuk proses kuliah di kampus 5 itu cuma ada 1 prodi, yaitu analis kesehatan. Ya, karena di sana kan rumah sakit yang berjalan, itu yang sekarang. Tapi nantinya jika misalnya kuliah tatap muka sudah berjalan, makanya kita akan maksimalkan lagi untuk kampus 5. Cukup besar juga jumlah mahasiswa yang akan diterima, 2.500.
bagaimana keseimbangan antara dosen dengan mahasiswanya? Oke, jadi sekarang ini saya telah membuka lamaran. Iya. Saya masukkan ke dalam proses yang namanya penerimaan dosen. Ada 5 program studi yang saya buka, yaitu yang pertama adalah ilmu pemerintahan, terus teknik pertanian, keperawatan, dan farmasi. Ya, karena ini adalah menjadi pundi-pundi kami nantinya dalam proses penerimaan dosen itu untuk peningkatan jumlah rasio mahasiswa. Ya, jadi itu sehingga saya membuat konsep kita terima dulu dosennya, baru kita terima mahasiswanya untuk meningkatkan rasio dosen dan mahasiswa. Iya. Nah ini kita mau bicara pengalaman ya Pak Rektor ini setelah pelantikan November yang lalu. Iya, November yang lalu. Iya. Nah setelah dilantik, kira-kira apa tantangan yang Pak Rektor hadapi selama 2 bulan ini? Oke, terima kasih. Jadi yang paling menonjol ini adalah administrasi yang saya sebenarnya terima kasih kepada rektor yang lama. Dengan 90% itu sudah akreditasi baik semua untuk semua program studi. Nah, cuman yang tantangan sekarang ini adalah mengenai image. Citra. Citra dengan 2 kali universitas digonjang. Nonaktif. Tentang penonaktifan, tapi kan bahasanya nonaktif bukan itu nonaktif pelaporan. Pelaporan bukan kampusnya kan. Ini kan banyak orang mengatakan tutup nih padahal bukan tutup tetap sekarang ini adalah tantangan saya untuk di periode ini saya ingin mengembalikan citra Universitas Indonesia Timur seperti tahun 2009, 10, 11, 12 sampai dengan 14, 15 itu bagaimana kami kampus penerima mahasiswa terbanyak setiap tahun. Betul. Jadi itu di tahun itu betul-betul. Nah ini kan tapi kami lakukan step by step. Nah, bukan membalikan telapak tangan. Oleh karena itu tantangan saya jadi itu terus administrasi. Lantas saya menginginkan makanya sebuah tim yang saya bangun ini saya integrasikan bahasanya adalah unit yang kuat, tim yang hebat. Artinya unit ini adalah program-program studi. Timnya adalah fakultas dan rektorat. Nah, kalau unitnya kuat, timnya pasti hebat. Jadi itu konsep yang saya jadikan sebagai slogan untuk tantangan perbaikan dan segala macam untuk setelah saya menjabat ini kan begitu. Untuk perbaikan citra itu apa saja yang dilakukan oleh? Terima kasih. Jadi selain bentuknya adalah promosi. Terus saya katakan saya berada dari kampus yang dulu dan kembali lagi pulang kampung bahasanya kembali karena saya dulu dari Universitas Indonesia Timur lantas keluar sana memimpin kampus terus kembali lagi. Nah saya jadi dulu memang saya fakultas ekonomi dulu dekan di sana di UIT. Terus saya keluar memimpin kampus sekolah tinggi Wirabakti itu. Jadi saya ketua setelah itu selama 2 periode ini. Berakhir akhirnya kembali lagi ke Universitas Indonesia Timur. Nah kaitan mengenai pengembalian itu ada beberapa sebenarnya mengenai akronim. Akronim kan UIT. Nah sekarang saya belum menentukan ke rapat senat karena mesti kita harus rapat senat. Terus rapat dewan pengawas, rapat dengan badan pengurus yayasan tentang nama akronim. Yang mana nama sebenarnya yang ada beberapa akronim usulan itu. Nah sekarang ini saya sudah masukkan tapi belum kita rapatkan secara internal konsep yang mana yang lebih bagus. Apakah pakai unitim atau UItim atau macam-macam bahasa. Sehingga apakah tetap memakai nama UIT sendiri dengan karena
ini kan tidak ada dalam nomenklatur tentang akronim itu, cuma berada di dalam statuta. Ya, sisa kita nanti rapatkan dengan Senat dan Badan Pengurus serta Badan Pengawasnya seperti apa akronim Universitas Indonesia Timur seperti itu. Dan kayaknya apakah itu cukup penting bisa mengubah citra, Pak? Iya, betul. Citra. Dan saya sudah ada media yang pakai Unitim kemarin saya baca, saya coba riset background Pak Rektor. Unitim, sudah berubah. Tapi mungkin belum resmi ya, belum resmi. Cuma sudah digunakan oleh media tersebut. Beberapa media memang. Oke, saya rasa demikian perbincangan kita Pak Rektor. Terima kasih atas kesediaan waktunya berkunjung ke redaksi kami dan berbagi pikiran, berbagi cerita, utamanya terkait dengan pengelolaan pendidikan Universitas Indonesia Timur. Bagi pemirsa, penonton, pendengar, dan pembaca UPEX yang berminat melanjutkan studi, utamanya studi S3 Pak Rektor ya. Tahun 2022 ini sudah mulai dibuka beberapa program studi. Nah, jangan terlambat karena nanti kehabisan kursi. Baik, demikian terima kasih banyak Pak Rektor. Cuma satu saja sedikit. Pesan saya mungkin bagi seluruh masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan bahwa di era kepemimpinan saya ini mari kita saling mempercayai. Tolong percayakan anak-anaknya ke Universitas Indonesia Timur bahwa Universitas Indonesia Timur sekarang bukan lagi universitas yang dulu. Betul. Jadi kami punya mengharapkan kepercayaan orang tua baik yang ada di Kota Makassar dan seluruh daerah yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan khususnya mungkin silahkan kami punya 22 program studi yang bisa anak-anakku tempati melakukan proses dan tidak usah khawatir karena 22 program studi itu sudah mendapat akreditasi Pak Rektor dari BANPT dan LAMPTKes. Oke, itu jaminannya Pak Rektor. Nah, jangan ragu untuk mendaftar melanjutkan studi Anda di Universitas Indonesia Timur. Baik, terima kasih Pak Rektor, terima kasih banyak. Mudah-mudahan tidak bosan berkunjung ke redaksi kami. Silahkan nonton channel kami di YouTube atau dengarkan di Spotify atau baca di harian Ujung Pandang Express dan di portal upex.co.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Salam.